Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru Indonesia semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Terutama guru-guru PAUD, guru-guru SD, guru-guru SMP, guru-guru SMA. Ketemu lagi dengan saya Trisna Ayu Anugrah Laranti dari TK Raudhatul Jannah. Hari ini saya sedikit berbagi tentang LMS atau Learning Management System, yaitu sistem pembelajaran berbasis online atau daring yang akan kita gunakan sebagai salah satu sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19. Baik, yang hari ini kita akan mencoba membuat salah satu LMS, yaitu Google Classroom, ya, Google Classroom. Kita mulai saja dengan tutorialnya sebagai berikut ini. Nah, apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah platform yang dibuat oleh Google untuk memudahkan guru-guru mengelola kelas secara daring. Nah, bagaimana memulainya? Memulai Google Classroom, yang pertama tinggal buka browser seperti ini, browsernya. Saya buka di sini browser. Kemudian di sebelah kanan atas ada 9 noktah ya, cari icon 9 noktah yang seperti ini, klik. Lalu cari Google Classroom. Google Classroom adalah seperti ini. Ikonnya papan tulis berwarna hijau dengan tepi berwarna kuning. Kita klik. Ya, kita klik. Nah, sambil menunggu, jadi selain melalui noktah tadi, Bapak Ibu guru juga bisa ketikkan Google Classroom di bagian web browser sini. Ketik saja Google Classroom, lalu pilih icon seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini sudah mulai terbuka Google Classroom. Lihat sebentar lagi. Pastikan bahwa internetnya stabil ya, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah tampilan Google Classroom saya. Yang ini tampilan Google Classroom saya, di mana saya berperan sebagai siswa dan juga berperan sebagai guru. Ada kelas-kelas di mana saya sebagai guru dan ada kelas-kelas di mana saya sebagai siswa. Nah, untuk tugas yang kali ini kita akan memulai Google Classroom. Bagaimana jika belum pernah bergabung atau belum punya kelas sebelumnya di Google Classroom, maka tampilannya akan kosong, tidak seperti ini. Kalau ini tampilan di laptop saya ya. Jika teman-teman guru belum pernah, maka tampilannya akan kosong. Lalu bagaimana cara memulai membuat kelas? Yang pertama di sini ada tanda tambah ya, silahkan diklik. Nah, di sini kemudian ada dua pilihan. Yang pertama join class. Join class artinya bergabung dengan kelas. Yang kedua adalah create class. Nah, sekarang kita akan membuat kelas terlebih dulu. Kita klik, kita pilih create class. Oke,
Ini kita centang saja, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini akan muncul bagaimana cara membuat kelasnya ya. Ada muncul pada bagian jendela atas ada nama kelas. Nah, ini adalah nama kelas. Kemudian section itu adalah bagian atau ya, bagian. Subjek adalah mata pelajaran, kemudian ruang. Nah, yang wajib diisi ini di sini adalah nama kelas ya. Yang wajib diisi di sini adalah nama kelas. Bagi guru-guru PAUD bisa membuat kelas, misalnya kelompok TK A1 atau TK A2 dan seterusnya. Bagi guru-guru SD, guru SMP juga demikian. Nama kelas bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nama kelas ini tergantung apa yang Bapak Ibu ingin buat. Nah, di sini diketik saja nama kelas. Nama kelas di sini karena saya guru TK, jadi saya tulis kelompok TKB1. Ini. Kemudian section bisa kita tulis nama lembaga, nama sekolah, TK Raudatul Jannah. Kemudian di bagian subjek, ya ini mata pelajaran, jadi Bapak Ibu guru bisa menuliskan nama pelajaran sesuai dengan kelasnya masing-masing. Misalkan untuk yang SD, misalkan kelas 3A, itu seperti itu. Atau untuk yang SMP, misalkan kelas 9, gitu, 9F atau bagaimana. Kemudian untuk yang SMA bisa kelas IPA 3 seperti itu. Jadi di sini karena ini TK Raudatul Jannah, kelasnya kelompok B. Di sini saya akan menuliskan mata pelajarannya seni dan kreativitas ya. Untuk teman-teman guru PAUD bebas ya. Karena ini untuk latihan, jadi saya beri nama kelasnya pelajarannya seni dan kreativitas. Roomnya ini saya tulis nama saya, nama guru pengampu, itu seperti ini saja. Kemudian jika sudah selesai semuanya, maka kita klik create. Kita klik create. Buka kelas, buat kelas maksudnya. Menunggu. Kita tunggu dan inilah tampilan kelas kita ya. Di sini ada nama kelas yang tadi saya buat, kelompok TKB1. Di sini ada nama lembaga. Tadi saya masukkan sebagai bagian ya, section. Kemudian mata pelajarannya tidak muncul. Nah, di sini ada kode kelas, Bapak Ibu, kita klik. Nah, ini adalah kode kelas yang saya buat. UVTAKRI. Kode ini yang kita bagikan kepada
siswa kita atau kepada wali murid. Jika itu lembaga PAUD, maka kode ini kita berikan kepada wali murid. Namun jika itu adalah siswa-siswi yang jenjang atas, siswa SMP dan SMA, maka kode ini diberikan kepada siswa. Ini kita bisa lihat, bisa di full screen seperti ini, bisa di copy, kemudian kita bagikan kode kelasnya ini. Nah, untuk ini kelas kita sudah jadi seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya bagaimana jika ingin mengganti header ini ya, Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya, bagaimana cara mengganti header ini? Di sini ada foto, tinggal kita pilih di sebelah bagian kanan bawah ini header, ada pilih tema, select theme, dan upload foto. Jadi yang manapun boleh. Kali ini saya mau pilih tema saja. Select theme, pilih tema. Baik, di sini ada beberapa tema. Bisa kita lihat, ini general, English and history, seperti ini. Headernya nanti bisa kita pilih sendiri. Kemudian math and science, ini seperti ini pilihannya. Kemudian art seperti ini. Kemudian ada sport. Nah, ini aneka macam. Jadi bagusnya adalah Bapak Ibu guru bisa memilih header sesuai dengan kelas masing-masing, sesuai mata pelajaran masing-masing. Di sini ada mata uang, kemudian ada kamera, ada peralatan, ada tenda, ada peralatan menjahit, seperti itu. Ini karena di TK saya pilih yang ini saja. Yang manis. Nah, manis seperti anak-anak siswa PAUD. Sudah kita pilih, tandanya centang seperti ini, select kelas tem. Nah, di sini langsung otomatis berubah. Tampilannya berubah seperti ini. Bisa juga dengan upload foto. Upload foto adalah di mana kita bisa memilih dari foto-foto yang ada. Nah, sudah jadi di sini sudah jadi headernya. Nah, diperhatikan di atas ini ada 4 pilihan menu. Yang pertama adalah stream, kemudian ada classwork, ada people, ada grades ya. Jadi di sini ada forum, kemudian tugas kelas, classwork, tugas kelas, anggota, kemudian di sini adalah nilai, gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah jadi kelasnya. Sudah diganti headernya. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur settingan kelas kita ya. Di sebelah kanan kita klik tanda setting atau setelan, klik kiri. Kita atur dulu kelas kita ya. Nah, ini.
yang tadi sudah saya masukkan ya, kelas detail, kelompok TKB 1, kelas description, ini saya tulis sebagai kelas latihan diklat GCR. Oke, karena ini kebutuhannya hanya untuk sebagai kelas latihan saja, kelas latihan dalam diklat. Seksinya TK Rodotul Jannah, roomnya saya sendiri, subjek. Kemudian di sini ada kelas code atau kode kelas seperti yang tertera pada tampilan awal tadi. Kita klik di sini. Ada apa? Ini ada display. Ada display, kemudian ada copy, ada reset, ada disable gitu ya. Jadi kalau di display adalah ditampilkan. Kemudian ada copy. Copy ini adalah salin, di mana kita menyalin kode yang ada untuk kita bagikan kepada siswa ataupun wali murid kita. Reset ini adalah kita setel ulang kode kelas. Nah, misalnya kita tidak menginginkan orang di luar siswa kita untuk masuk kembali ke kelas. Jadi kita batasi, kita atur ulang kode kelas kita sehingga apabila ada email yang berbeda namun dengan orang yang sama, personal yang sama, itu bisa kita cegah. Terutama untuk siswa jenjang atas ya, siswa SMP atau siswa SMA seperti itu. Ini kita harus sering-sering riset seperti itu. Untuk menghindari masuknya siswa yang sama gitu ya, namun dengan email yang berbeda. Ini saya nggak perlu untuk disable, berarti tidak tersedia. Kemudian untuk stream atau forum, student can post and comment. Jadi kita mengatur di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Student can post and comment. Jadi setiap siswa, semua siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Kemudian yang di bawahnya, students can only comment. Jadi siswa hanya bisa memberikan komentar, mereka tidak bisa memposting sesuatu. Kemudian di sini only teachers can post or comment. Jadi hanya guru saja yang bisa memposting dan memberikan komentar. Kita pilih yang atas saja, karena kita juga perlu berinteraksi dengan siswa-siswa kita, wali murid kita. Kemudian classwork on the stream, jadi tugas ini ada beberapa pilihan: show attachment and detail, show condense notification, hide notification. Kita pilih yang tengah saja. Show delete item, tidak perlu. Ini hanya setting saja, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Grade calculation, overall grade calculation, no overall grade. Total point, ada jumlah poin keseluruhan, ada weighted by kategori, ada kategorinya gitu ya. Jadi kita pilih total point. Show overall grade to student, tidak perlu, kita tidak perlu menunjukkan semua nilai kepada siswa. Grade kategoris, nah di sini bisa disetting. Grade kategorisnya ada beberapa. Jika itu Bapak Ibu pengajar kelas atas, SD, SMP, SMA, bisa menggunakan kategori penilaian sesuai kebutuhan. Nah, karena ini tadi saya mencontohkan untuk
TK, maka di sini saya klik. Oke, di sini saya masukkan grade tertinggi untuk penilaian di PAUD ya. Di PAUD itu grade nilai yang tertinggi, capaian perkembangan adalah berkembang sangat baik. Berkembang sangat baik. Atau BSB. Nah, ini jika dikonversikan nilainya adalah 4. Kita ganti 4 seperti ini. Kemudian saya tambahkan kategori lain adalah berkembang sesuai harapan. Sesuai harapan atau BSH. Nah, di sini nilainya kita buat 3. Lalu kita tambahkan lagi kategori mulai berkembang. Mulai berkembang atau MB. Ya, MB ini poinnya, skalanya adalah 2. Dan kita tambahkan lagi grade kategorinya ini adalah belum berkembang atau BB. Ini poinnya hanya 1. Oke, sudah jadi setting yang kita perlukan. Di sini setting komputer saya, setting Google Classroom saya berbahasa Inggris. Jadi ini berbahasa Inggris, tapi insya Allah teman-teman guru semuanya sudah tahu maksudnya. Kalau sudah, kita save. Tekan save. Nah, ini sudah jadi. Sudah kita setting kelas kita, kelompok TKB 1, TK Rodotul Jannah, tampilannya seperti ini. Kemudian tadi sudah kita setting pengaturan kelasnya. Sudah kita simpan, lalu berikutnya kita ke selanjutnya, yakni membuat topik. Membuat topik ini, topik itu untuk memetakan saja, untuk memetakan mana itu materi, mana itu presensi atau absensi, mana tugas. Seperti itu supaya kita mudah nantinya dalam menggunakan. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana cara membuat topik? Itu kita akan mulai dari menu ini, menu tugas kelas ya, classwork. Di sini pilih menu tugas. Nah, di sini ada classwork, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Membuat topik ini memudahkan kita untuk sebetulnya kita menentukan mau disimpan di mana sih postingan kita itu agar lebih terorganisir seperti itu ya. Nah, topik ini bisa kita buat sebelum memasukkan siswa itu, tetapi untuk pemberian tugas itu memang harus menunggu siswanya join dulu semuanya. Tapi kalau untuk membuat topik itu tidak perlu. Jadi bagaimana langkah membuat topik? Yang pertama, tadi setelah diklik tugas kelas atau classwork, kemudian klik create, tambah seperti ini. Lalu di sini ada assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, dan di sini topik. Ini topik. Kita klik. Oke, kita buat topiknya. Yang pertama, topik yang akan saya buat adalah
absensi ya, tentunya absensi. Oke, ini absensi kita tambahkan. Kemudian yang kedua adalah kita buat lagi topiknya adalah materi. Ini. Kemudian kita tambahkan lagi C ini untuk tugas. Kita tambahkan. Lalu kita buat 4 topik saja. Yang ketiga D adalah evaluasi. Ini ya, ini ya. Jadi ini bisa kita pindah posisinya supaya urut. Jadi kita bisa mengatur. Misalnya ini saya ganti, tadi kan evaluasi di huruf D, kita pindah letaknya karena D paling bawah, kita bisa move down sampai dia di bagian yang paling bawah ya. Oke, kita bisa pindah absensinya ke atas. Jadi bisa juga di sini, bisa juga di sini, pindahannya bisa. Misalkan ini kita tukar di sini. Oh, ini saja. Kita pindahkan, kita turunkan, move down. Oke. Nah, ini sudah urut. Tadi saya menulis membuat topik dimulai dari topik yang A, B, C, D. Ini sudah urut. Bisa kita tukar-tukar juga, pindah tempatnya ya. Lalu bagaimana cara kita menambahkan anggota kelas ya, menambahkan anggota kelas. Nah, di sini ini tadi sudah selesai. Bagaimana cara menambahkan anggota kelas? Kita klik anggota people di sini, klik. Cara menambahkan anggota bisa dengan cara kita menambahkan ini selain juga bisa menambahkan guru, juga bisa menambahkan siswa. Untuk menambahkan guru, caranya tinggal di invite saja, invite teachers. Kemudian kita tulis alamat nama atau alamat emailnya. Misalkan saya tulis namanya adalah preschool. Tidak ketemu. Kita coba nama yang dipakai adalah nama tidak ketemu juga.
artinya kita harus punya alamat email atau nama. Saya ketik di sini nama guru. Ternyata tidak ada yang memiliki akun Google, akun Gmail ya. Coba saya cari. Atau saya tidak memasukkan guru, tapi saya mau memasukkan siswa ya, siswa di sini. Saya masukkan nama kalian, coba dicek, tidak ada. Masukkan ini, kita invite. Untuk yang lain bisa kita bagi lewat kode kelas tadi ya. Untuk yang kita undang itu dia akan mendapat notifikasi di alamat emailnya masing-masing. Di situ nanti ada akses untuk gabung kelas. Di sini nanti ada akses untuk gabung kelas. Oke, sepertinya itu dulu yang ingin saya bagikan. Mulai pertama tadi adalah bagaimana membuka Google Classroom, kemudian membuat kelas, kemudian tadi adalah mengganti header kelas, kemudian mengatur settingan kelas, kemudian membuat topik dan menambahkan anggota baru di kelas ini. Ini part 1 akan kita lanjutkan. Nanti teman-teman, rekan-rekan guru, selamat mencoba Google Classroom ini karena manfaatnya sangat banyak. Oke. Kita sambung lain waktu untuk video tutorialnya. Ini tadi bisa kita lihat. Sini masih kosong karena tidak ada nilai ya, tidak ada nilainya.